Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa-siswi Ibu kelas 10 yang Ibu banggakan. Baik, pada pertemuan kali ini kita telah memasuki bab ke-6, yaitu terkait keanekaragaman hayati. Untuk sebelumnya Ibu sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu pertama, agar siswa-siswi dapat mendeskripsikan apa itu keanekaragaman hayati dan agar siswa-siswi dapat mendeskripsikan keanekaragaman hayati Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai. Adapun pengertian dari keanekaragaman hayati itu sendiri merupakan semua kehidupan di atas bumi, baik tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme, serta berbagai materi genetik yang dikandung dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup, termasuk di dalam kelimpahan dan keanekaragaman genetik relatif dari organisme-organisme yang berasal dari semua habitat, baik dari darat, laut, maupun sistem-sistem perairan lainnya. Kemudian ada macam-macam dari keanekaragaman hayati. Pertama yaitu ada keanekaragaman gen. Nah, keanekaragaman gen ini merupakan keanekaragaman yang disebabkan oleh tingkat genetik karena adanya variasi genetik tetapi masih dalam satu jenis yang sama. Nah, contoh pertama yaitu pada ayam. Yaitu terdapat variasi genetik berupa bentuk pial yang berbeda-beda, yaitu ada terdapat pial sumpel, pial biji, pial bilah, dan juga pial gerigi. Kemudian contoh lainnya adalah pada bunga mawar. Nah, pada bunga mawar ini juga terdapat keanekaragaman jenis warna yang berbeda-beda, seperti warna kuning, ungu, merah muda, putih, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu keanekaragaman tingkat jenis. Nah, keanekaragaman tingkat jenis ini merupakan keanekaragaman yang terjadi akibat adanya variasi berbagai jenis pada makhluk hidup, namun masih dalam satu famili yang sama. Contoh dari keanekaragaman pada tingkat jenis ini yaitu pada famili kucing, seperti pada gambar ini terdapat famili kucing, yaitu memiliki tingkat jenis yang berbeda-beda, yaitu ada singa, ada cita, ada harimau, dan juga ada pada famili jeruk-jerukan. Nah, itu memiliki tingkat jenis yang berbeda-beda, seperti ada jeruk peras, jeruk nipis, jeruk limau, jeruk bali, dan sebagainya. Kemudian ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman ekosistem ini disebabkan adanya kondisi lingkungan dari faktor abiotik yang beragam, sehingga menyebabkan adanya jenis makhluk hidup yang beragam pula. Contohnya itu ada ekosistem gurun, ekosistem laut, ekosistem hutan, ekosistem padang rumput atau savana. Kemudian yaitu keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara yang menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat besar tentunya. Tidak kurang dari 25.000 spesies tumbuhan yang berbunga tumbuh dengan baik di Indonesia ini. Contohnya ada bunga anggrek, bunga lili, bunga matahari, dan sebagainya. Nah, Indonesia ini dikenal dengan kekayaan akan berbagai jenis flora dan faunanya. Nah, hal tersebut ini disebabkan karena Indonesia terletak pada garis khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis yang terdiri dari berbagai pulau juga dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Nah, persebaran keanekaragaman Indonesia ini sangat luas dari wilayah bagian barat, bagian pertengahan atau peralihan, dan juga bagian timur. Kemudian ada manfaat dari keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu keanekaragaman hewan. Nah, pada gambar terlihat bahwa hewan-hewan ini dapat dimanfaatkan loh oleh manusia. Salah satunya itu ada kerbau yang dapat dimanfaatkan oleh petani untuk membajak sawah. Kemudian ada kuda yang dimanfaatkan untuk alat transportasi seperti delman. Kemudian selanjutnya yaitu keanekaragaman tumbuhan. Nah, tumbuhan ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia tentunya. Salah satunya yaitu padi. Padi dapat digunakan sebagai pokok makanan utama yang biasa dikonsumsi oleh rakyat Indonesia, yaitu nasi, karena mengandung karbohidrat yang cukup tinggi. Kemudian gambar di bawahnya itu merupakan gambar dari proses pembuatan sagu yang berasal dari pohon sagu itu sendiri. Nah, sagu juga dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan, yaitu sebagai tepung. Kemudian ada manfaat keanekaragaman hayati dari jenis mikroorganisme. Nah,
Beberapa jenis makanan dan minuman tradisional Indonesia ini dalam proses pembuatannya melibatkan mikroorganisme. Ada jamur Saccharomyces sp yang sangat diperlukan dalam fermentasi minuman beralkohol. Demikian pula jenis Aspergillus sp membantu proses fermentasi pada tape. Kemudian ada beberapa jenis jamur dan bakteri juga menghasilkan antibiotika, terus pembuatan susu asam atau yogurt maupun nata atau sejenis jelly, nata de coco. Untuk campuran minum juga melibatkan bakteri. Baik, siswa-siswi Ibu yang Ibu banggakan, cukup sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila Ibu melakukan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.